Kelompok 3. Pembelajaran geometri dengan pendekatan pemecahan masalah. 1. Alivia Nur Maulida. Geometri merupakan ilmu di dalam sistem matematika yang di dalamnya mempelajari garis, ruang, dan kolom yang bersifat abstrak dan berkaitan satu sama lain. Mempunyai garis dan titik sehingga menjadi sebuah simbol seperti bentuk persegi, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Pengertian garis dan sudut. Sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah sinar garis yang titik pangkalnya berimpit atau bersekutu. Sedangkan garis adalah bentuk geometri yang dilukiskan oleh sebuah titik yang bergerak. Garis hanya mempunyai satu dimensi, yaitu panjang. Ada 3 jenis garis, yaitu garis lurus, garis penghubung terpendek antara dua titik yang tidak bertepatan. Bagian-bagian sudut. Yang pertama ada kaki sudut, yaitu sinar garis yang membentuk suatu sudut. Yang kedua ada titik sudut, titik potok pangkai sinar dari kaki sudut. Yang ketiga, daerah sudut, yaitu daerah yang terbentuk antara dua kaki sudut. Jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Yang kedua, sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat atau 0 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya di antara 90 derajat dan 180 derajat atau 90 derajat kurang lebih dari 180 derajat. Yang keempat, 2. Ratih Suci. Geometri. Ada objek geometri lain. Apa itu? Objek itu disebut bangun datar. Bangun datar yaitu sebuah objek geometri yang pada hakikatnya bisa berbentuk sembarang, lingkaran, persegi, dan lain-lain. Karena dia berada di bidang datar, yaitu 2 dimensi, dan dia memiliki daerah yang bisa terbedakan dengan daerah lainnya. Seperti ini, ada daerah dalam dan ada daerah luar. Nah, itulah contoh bangun datar yang memiliki batas antara daerah dalam dan daerah luar. Sementara di sampingnya ini bukanlah bangun datar, karena dia tidak memiliki batas antara daerah luar dan daerah dalam, karena kedua titik ini tidak saling bertemu. Lalu dalam matematika, sesuatu yang istimewa itu disebut nama. Adalah nama kecuali yang tidak saling bersentuhan titik temunya. Yang ini tidak punya nama karena dia bentuknya tidak beraturan. Sementara yang bentuknya istimewa itu memiliki nama, yaitu persegi, lingkaran, segitiga, persegi panjang. Kalian mungkin pernah melihat bentuk-bentuk ini dalam kehidupan sehari-hari. Lingkaran berbentuk seperti jam dinding yang terdapat di rumah kalian. Apa yang bisa kita deskripsikan dari bentuk ini? Ada 2 konsep, yaitu keliling dan luas. Apa itu keliling? Keliling dari sebuah bangun datar adalah penjumlahan dari semua sisinya. Maka akan menjadi keliling. Keliling adalah jarak yang kita tempuh kalau kita mengelilingi bangun datar ini sepanjang sisinya, kemudian akan menjadi keliling sama dengan A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah sisi D. Kemudian bagaimana dengan luas? Lalu luas trapesium adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar A dan B, lalu dikalikan dengan tingginya. Tinggi sebuah trapesium diukur dari alas, ditarik garis tegak lurus dengan dasar, itulah tinggi. Jadi luas dari trapesium adalah setengah dikali sisi sejajar A dan B dikali tinggi dari trapesium. Lalu kita punya persegi panjang. Keempat sudutnya berukuran 90 derajat atau siku-siku. Kalau ini A dan ini A sejajar, maka T dan T sejajar pula dan tingginya sama gitu ya. Maka menghitung luas persegi panjang adalah alas dikali tinggi atau panjang dikali dengan lebar. Sementara kelilingnya adalah sama seperti menghitung trapesium, menambahkan semua sisi-sisinya. A ditambah T ditambah A ditambah T, atau panjang ditambah lebar ditambah panjang yang paling bawah ditambah tinggi. Kasus terakhir adalah persegi. Semua sisinya sama dan 4 sudut siku-siku. Maka luas persegi adalah sisi A dikalikan dengan sisi A atau A pangkat 2. Keliling dari persegi. Keliling dari persegi adalah
keseluruhan sisi yang ditambahkan. A ditambah A ditambah A ditambah A. Sekarang lanjut ke pembahasan soal pemecahan masalah geometrik. 3. Baiklah, Fauzia Ibu akan Hairina. memberikan contoh soal sebagai berikut. Nah, ayah mempunyai 2 petak sawah berbentuk persegi dan persegi panjang. Sawah berbentuk persegi panjang memiliki panjang 90 meter dan lebar 64 meter. Panjang sisi sawah yang berbentuk persegi adalah 2 kali panjang sawah berbentuk persegi panjang. Berapakah selisih luas sawah tersebut? Nah, di sini kita bisa mengetahui ada 2 luas sawah. Yang pertama sawah persegi dan yang kedua sawah persegi panjang. Maka kita tulislah dulu diketahui. Diketahui panjang persegi panjang sama dengan 90 meter, luas persegi panjang sama dengan 64 meter. Sisi persegi panjang sama dengan 2 kali panjang persegi panjang. Nah, yang ditanya adalah berapa selisih luas sawah tersebut. Nah, berikut Ibu akan memaparkan cara penyelesaiannya. Kita ketahui tadi bahwa sisi persegi itu adalah 2 kali panjang persegi panjang, di mana panjang persegi panjang adalah 90 meter. Jadi kita masukkan ke dalam rumus, berarti 2 dikali 90 meter sama dengan 180 meter. Nah, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sawah yang berbentuk persegi ini lebih luas dibandingkan dengan sawah berbentuk persegi panjang. Maka kita perolehlah selisih luas sawah dengan rumus luas persegi dikurang luas persegi panjang. Kita masukkan rumusnya. Apa rumus persegi? Rumus persegi adalah sisi kali sisi dikurang dengan luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Kita masukkan angkanya sama dengan 180 yang kita peroleh dari sisi persegi tadi. 180 dikali 180 dikurang panjang persegi panjang adalah 90 dikali lebar yaitu 64. Jadi hasilnya sama dengan 32.400 dikurang 5.760. Jadi hasilnya selisih luas persegi dikurang luas persegi panjang adalah 26.640 meter bujur sangkar. Jadi setelah kita ketahui apa yang terdapat dalam soal, kita pahami dulu pertanyaannya apa dan lalu kita jawab berdasarkan uraian dari soal yang sudah kita ketahui. Sekian, terima kasih.